Sahabat Bimbela, untuk materi kita kali ini adalah tentang surat undangan. Pembelajaran yang pertama, mata pelajaran bahasa Indonesia, yaitu materinya jenis dan unsur-unsur surat undangan. Mapel ini untuk kelas 5 ya, di tema 7. Jadi sahabat Bimbela, surat undangan adalah surat yang berisi pemberitahuan dan permintaan kesediaan seseorang untuk menghadiri suatu acara atau kegiatan. Nah, surat undangan ini dibedakan menjadi 3. Yang pertama yaitu surat undangan resmi. Sedangkan yang kedua adalah surat undangan setengah resmi, dan yang ketiga adalah surat undangan tidak resmi. Baik sahabat Bimbela, mari kita lihat satu persatu apa perbedaan dari ketiga jenis surat tersebut. Yang pertama adalah surat undangan resmi. Surat undangan resmi adalah surat undangan yang mengatasnamakan sebuah instansi, organisasi, atau kedinasan. Ciri-ciri dari surat undangan resmi ini, yang pertama menggunakan kepala surat, yang kedua menggunakan bahasa baku atau bahasa resmi, yang ketiga digunakan untuk keperluan resmi, dan yang keempat terdapat nomor, lampiran, serta perihal. Nah, berikut mari kita lihat bagian-bagian dari surat undangan resmi. Nah, ini adalah contoh dari surat undangan resmi. Yang pertama, di bagian atas ini adalah kop surat. Kop surat berisikan identitas lembaga yang menulis surat tersebut. Biasanya disertai dengan logo lembaga, alamat, dan nomor telepon dari lembaga resmi tersebut. Bahkan, ada juga lembaga yang menyertakan dengan alamat email dari lembaga. Yang kedua adalah tempat dan tanggal pembuatan surat. Ini Yogyakarta 29 Juni 2019. Tempat dan tanggal pembuatan surat pada surat undangan resmi akan disertakan tempat dan tanggal pembuatan surat tersebut. Format penulisan tanggal pada surat resmi yang benar misalnya Jakarta, 7 September 2017. Nah, yang ketiga sahabat Bimbela, bagian dari surat undangan resmi adalah nomor surat. Ini nomor surat yang atas. Nomor surat adalah sebuah tanda berupa angka atau gabungan angka huruf yang dicantumkan pada surat dari suatu organisasi, instansi, atau badan usaha sesuai dengan nomor berkas atau buku agenda surat keluar yang bertalian dengan surat tertentu. Biasanya meliputi nomor urut penulisan surat, kode surat, tanggal, bulan, dan tahun penulisan surat. Sahabat Bimbela, yang keempat, bagian dari surat undangan resmi adalah hal surat. Nah, ini bawah lampiran. Hal surat disebut pula perihal surat atau pokok dari isi surat tersebut. Yang berikutnya yang kelima, sahabat Bimbela, yaitu alamat surat. Nama dan alamat yang akan dikirimi surat tertuang pada bagian ini. Berikutnya yang keenam adalah salam pembuka. Salam pembuka pada surat undangan resmi selalu ditulis pada bagian kiri. Huruf pertama salam pembuka menggunakan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda koma. Atau biasanya juga ada yang menggunakan huruf Arab, yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini biasanya ditaruh di tengah-tengah surat atau di center surat. Baik, berikutnya sahabat Bimbela yang ketujuh adalah isi surat. Ini isi surat. Pada bagian surat undangan resmi ini berisikan waktu, tempat, serta acara undangan tersebut. Nah, berikutnya sahabat Bimbela yang ke-8 adalah salam penutup. Pada bagian penutup surat undangan resmi berisikan ucapan terima kasih ataupun ucapan salam. Dan yang terakhir adalah nama pengirim surat. Nama pengirim surat undangan resmi ini tertulis di bagian bawah kiri atau biasanya dilengkapi dengan ketua, sekretaris maupun mengetahui kepala sekolah. Ini kalau undangan untuk OSIS dan lain sebagainya. Dan diberi stempel lembaga.
Baik sahabat bimbela, yang berikutnya adalah surat undangan resmi. Surat undangan setengah resmi adalah surat undangan yang mengatasnamakan perorangan dan ditujukan ke perorangan, instansi, atau organisasi. Ciri-cirinya, pertama menggunakan bahasa baku atau resmi, yang kedua tidak menggunakan kepala surat, dan yang terakhir digunakan untuk keperluan resmi. Mari kita lihat contohnya, ya ini sahabat bimbela, tidak ada kepala surat di surat undangan setengah resmi. Dan yang ketiga sahabat bimbela adalah surat undangan tidak resmi, yaitu surat undangan yang mengatasnamakan perorangan, ditujukan ke perorangan dan untuk kepentingan perorangan. Ciri-cirinya, yang pertama menggunakan bahasa sehari-hari atau bahasa tidak baku, dan yang kedua digunakan untuk keperluan tidak resmi. Contohnya adalah surat undangan untuk ulang tahun seperti ini, namanya surat undangan tidak resmi. Demikian sahabat bimbela, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.